Di video kali ini, aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya guys. Kalian udah siap belum nih? Langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada kejadian pembunuhan di sebuah hotel ternama di daerah Semarang. Korbannya pun tewas dengan luka tusuk di bagian dada. Polisi datang dan menyelidiki TKP dari kamar korban. Setelah menyelidiki kamar korban, polisi menduga kalau pembunuhnya adalah seseorang dari kamar hotel itu. Akhirnya ada 3 orang yang dicurigai sebagai pembunuhnya tuh. Orang pertama mengatakan, "Nama saya adalah Randi, Pak. Saya di hotel ini lagi melakukan dinas karena bos saya meminta saya untuk mensurvei kantor cabang kami yang baru pindah ke sini. Saya nggak tahu tentang pembunuhan itu dan pada saat kejadian saya lagi istirahat di kamar karena baru aja ke cabang baru." Orang kedua mengatakan, "Nama saya Silvi, Pak. Saya di hotel ini karena diundang teman saya ke pernikahannya. Saat kejadian aku lagi berdandan karena akan berangkat ke sana. Tapi aku lagi mencari sepatuku yang hilang dan belum ketemu. Tiba-tiba bapak memanggilku, 'Jangan lama-lama ya Pak, aku takut telat nih.'" Orang ketiga mengatakan, "Nama saya adalah Rani, Pak. Saya di hotel ini lagi staycation untuk healing. Saya ingin menikmati liburan saya tanpa adanya pekerjaan dari kantor. Lagian ngapain saya membunuh orang itu? Orang saya di sini mau liburan kok, bukan buat cari masalah. Jadi udah jelas Pak, bukan saya pelakunya." Setelah polisi mendengar alasan dari para tersangka, akhirnya polisi menemukan siapakah orang yang telah melakukan pembunuhan itu. Coba kalian juga bantu yuk Pak Polisi, dan waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum siapa pembunuhnya? Jadi pembunuhnya adalah orang yang ini guys. Kalau kalian perhatikan, ada sepatu yang dicari olehnya dari tadi. Terus dia juga mau buru-buru keluar agar bisa melarikan diri tuh. Gimana? Kalian juga curiga nggak sama orang yang ini? Kasih tahu jawaban kalian di kolom komentar ya. Teka-teki kedua. Rido adalah seorang suami yang sangat sayang kepada istrinya. Pada hari anniversary mereka, Rido membelikan istrinya sebuah cincin berlian yang sangat mahal guys. Dia pun menaruh cincin itu di lemari pakaian untuk diberikan pada istrinya saat makan malam. Rido pun pergi mandi untuk bersiap-siap merayakan anniversary. Dan ketika balik ke kamarnya, ia melihat kalau cincin yang ia ingin berikan ke istrinya telah hilang tuh. Rido curiga kepada 3 pegawai yang ada di rumahnya. Yang pertama ada Rena, ART-nya. Ia bilang, "Saya sama sekali nggak tahu kemana hilangnya cincin itu Pak. Saya dari tadi lagi membersihkan rumah seharian. Lagian kenapa aku harus bersikap tidak sopan mengambil cincin nyonya?" Yang kedua ada Toto, tukang kebunnya. Ia bilang, "Saya sama sekali nggak ngambil cincin nyonya Tuan. Aku seharian ini kan cuma membersihkan tanaman-tanaman di kebun. Lagian untuk apa aku mengambil cincin itu Tuan?" Yang ketiga ada Resti, kokinya. Dia bilang, "Aku sama sekali nggak tahu kalau Tuan membeli cincin untuk Nyonya. Aku kan dari tadi pagi cuma memasak untuk acara anniversary Tuan dan Nyonya. Aku juga nggak akan berani mengambil cincin itu Tuan." Setelah melihat para pekerja dan menanyai mereka, akhirnya Rido tahu siapa orang yang telah mengambil cincin itu. Menurut kamu siapakah orang yang telah mengambilnya? Aku hitung mundur 5 detik untuk kalian jawab. Udah tahu belum siapa pencuri cincin tersebut? Jadi jawabannya adalah Toto tuh. Coba aja kamu perhatikan bajunya, sama sekali nggak kotor dengan tanah kan? Padahal dia bilang kalau dari pagi membersihkan tanaman. Hayo, kamu juga curiga nggak sama dia? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada siang hari ada kejadian mengerikan di sebuah sekolah di Jakarta guys. Terdapat seorang anak yang tergeletak di kelasnya dengan darah yang berceceran di sekitarnya. Akhirnya wali kelas anak itu pun menghubungi polisi. Ketika polisi datang ke TKP, polisi meminta rekaman koridor kelas dan melihat 3 orang yang diduga melakukan hal ini.
Orang pertama adalah Irsyad, teman sekelasnya. Ia bilang, "Aku tidak melakukan hal itu, Pak. Saat aku ke kelas, aku hanya mengambil uang jajan aja. Karena hari ini aku ingin sekali beli batagornya Mang Ujang. Saat di kelas, aku melihat dia lagi baca buku kok." Orang kedua adalah Jono, cleaning service-nya. Ia bilang, "Aku saat itu lagi membersihkan kelas-kelas, Pak. Saat di kelas aku melihat anak itu lagi tertidur, jadi aku tidak mempedulikannya dan lanjut membersihkan kelas. Lagian kenapa aku harus melakukan hal itu?" Orang ketiga adalah Christine, wali kelasnya. Ia berkata, "Saat itu aku lagi masuk ke kelas karena aku meninggalkan pulpenku di meja. Dan saat itu juga aku kaget banyak darah berceceran dan itu berasal dari muridku. Makanya aku bergegas memanggilmu, Pak." Setelah mendengar alasan mereka semua, akhirnya polisi bisa menemukan siapa yang melakukan hal itu. Kalau menurut teman-teman, siapa ya? Langsung aja waktunya, aku mulai 5 detik dari sekarang. Udah nemu belum siapa pelakunya? Kalau kamu menjawab cleaning service-nya, kamu bener banget. Coba deh kamu perhatikan pakaiannya. Ada bercak darah yang sama dengan murid itu ya. Selamat buat kamu yang benar menjawabnya. Buat yang masih salah, tetap semangat. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Reza baru aja dapat bonus dari kantornya, sebuah mobil sport keluaran terbaru dan belum ada yang mengetahuinya selain orang terdekatnya. Saat weekend dia pengen pergi ke rumah neneknya dan dia menaruh mobilnya di garasi rumah dan menutupnya. Saat dia kembali dari rumah neneknya dan ngecek garasinya, ternyata mobil si Reza udah hilang guys. Dia pun melaporkan kepada polisi dan polisi melihat rekaman CCTV yang ada di dekat rumahnya. Terdapat 3 orang yang tertangkap kamera melintasi rumah Reza. Akhirnya polisi menanyai mereka semua, tapi mereka memiliki alasan masing-masing. Yang pertama ada Wahyu. Dia bilang, "Aku nggak mungkin mencuri mobil Reza, Pak. Aku lewat depan rumahnya karena ingin jogging sore di dekat taman. Terus saat aku lewat garasinya, aku melihat masih ada kok mobilnya. Lagian juga aku nggak tertarik dengan mobil sport jenis itu." Yang kedua ada Putra. Dia bilang, "Aku memang sempat menuju ke rumah Reza, Pak, karena dia memintaku untuk ngecek mobil barunya. Tapi saat aku udah sampai depan rumah, nampaknya nggak ada orang. Akhirnya aku menelponnya dan dia lagi berada di rumah neneknya. Jadi ya aku pulang lagi, Pak." Yang ketiga ada Andi. Dia bilang, "Aku nggak mungkin ngambil mobil si Reza. Aku memang sempat melewati rumahnya, tapi aku cuma lewat buat beli bakso yang nggak jauh dari sana. Aku juga nggak mungkin ngambil mobilnya, karena Reza adalah sahabatku dari kecil dan aku nggak mungkin mengkhianatinya." Setelah mendengar alasan dari para terduga, akhirnya polisi mengetahui seseorang yang telah berbohong. Kalau menurut kamu, siapakah yang telah berbohong? Langsung aja waktunya 5 detik untuk kalian jawab. Gimana guys, udah tahu belum siapa yang berbohong? Jadi jawabannya adalah Wahyu tuh. Karena kalau kamu dengar alasannya aneh banget. Masa dia tahu kalau mobil Reza masih ada di garasi pas dia lewat? Dan dia juga tahu kalau mobil Reza adalah mobil sport keluaran terbaru. Karena belum ada yang tahu selain orang terdekatnya Reza. Jadi udah pasti dia berbohong tuh. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Di teka-teki terakhir ini menampilkan 2 orang yang lagi makan. Katanya di antara mereka ada yang merupakan orang miskin tuh. Coba kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Kalau udah, coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!
Wow, siapa